Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Azizah, nomor BP 19 10 11 52 610497 dari Sistem Informasi 11. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pendidikan karakter. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu dari 12 prinsip UPYPTK yang ketiga, yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu sikap kesadaran akan kewajiban seorang manusia. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab jika ditanyai tentang segala perbuatan yang dilakukan. Ada 5 macam tanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah sikap kesadaran untuk semua orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya. Contoh sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri: menjaga kebersihan diri sendiri, seperti mandi dan membersihkan tempat tidur, menjaga kesehatan seperti makan dengan teratur, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa diminta orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga yaitu sikap kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap beberapa orang. Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Contoh, seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga, memelihara kenyamanan dan keamanan keluarga, menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu sikap seseorang sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk saling menjaga kelangsungan hidup masyarakat, karena seseorang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Contoh, tanggung jawab sebagai seorang masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang ada di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, saling menghargai sesama. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah suatu sikap kenyataan bahwa setiap manusia adalah warga negara suatu negara. Jadi, dalam berpikir, bertindak, bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Jika melakukan suatu kesalahan, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contoh, jika seseorang melakukan kesalahan seperti melakukan pembunuhan, maka seseorang tersebut harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara sesuai dengan pasal yang berlaku, seperti masuk penjara. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap Tuhan adalah sikap kenyataan setiap umat manusia yang mana setiap perbuatan yang dilakukan di dunia harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 38 yang memiliki arti, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban ketika di akhirat nanti kepada setiap manusia atas segala perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Contoh tanggung jawab sebagai umat beragama, melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing. Dalam Islam seperti sholat, berpuasa, sedekah, berzakat, dan lain-lain. Menjauhkan diri untuk tidak menyembah yang lain, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, berbuat baik kepada semua umat manusia. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam dunia bisnis yang dapat diartikan sebagai suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat dan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan lingkungan. Yang pertama, tanggung jawab kepada pelanggan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Tanggung jawab produksi contohnya, suatu produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan dengan memberikan label peringatan supaya tidak terjadi salah penggunaan dan adanya efek samping. Tanggung jawab penjualan yaitu perusahaan perlu survei kepuasan pelanggannya. Yang kedua, tanggung jawab kepada karyawan, yaitu menjaga keamanan karyawan dengan memperhatikan peralatan kerja yang harus berkondisi layak dan tidak berbahaya. Suatu perusahaan akan meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak dari perusahaan dengan cara menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberikan kesempatan yang sama. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan biasanya dapat mencemari atau merusak lingkungan, seperti polusi udara yang berbahaya dan polusi tanah akibat limbah beracun.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yang pertama, perusahaan membatasi CO2 dengan mendesain peralatan produksi. Yang kedua, merevisi proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah. Yang ketiga, membuang sampah beracun ke tempat pembuangan sampah khusus. Yang keempat, mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian material menjadi sampah yang tidak dapat terurai. Jadi, kesimpulannya, seseorang harus memiliki tanggung jawab dalam dirinya karena apapun yang dilakukan, apapun pekerjaannya, dan apapun keputusan kita pilih, semuanya ada kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan materi pertanggungjawaban